Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang bergabung dalam online, baik offline. Sebelum kita memulai pembelajaran dokter keselamatan kita pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Kau berikan buat kami. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih setiamu terus menyertai kami. Anugerahmu terus Engkau limpahkan buat kami, untuk kami menikmati damai sejahtera sukacitamu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus selalu atas salah dosa kami Tuhan, baik yang seringkali kami perbuat dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dari perkataan kami, pikiran, perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Biar hidup kami dari hari ke hari boleh hidup dalam perkenanan-Mu, hidup terus dalam pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semangat lagi yang baru Engkau berikan buat kami, untuk kami kembali rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kami belajar lagi Tuhan Yesus untuk Tuhan pelajaran doktrin keselamatan ini, biar kami lebih lagi mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, kami sungguh percaya urapan hikmat-Mu Engkau sudah berikan buat hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu perkatakan Tuhan, itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Puji Tuhan. Pagi ini kita memasuki bagian yang dapat kita katakan inti perdebatan antara Calvinis dan non-Calvinis, khususnya pengikut Charles Wesley, dikenal dengan istilah Wesleyan, tentang ordo salutis atau urutan keselamatan. Inilah pembelajaran kita pagi hari ini dan beberapa minggu selanjutnya, beberapa Jumat selanjutnya. Inilah bahasan kita. Kita akan coba sama-sama belajar. Tentu pembelajaran yang tidak mudah, terlebih bagi kita yang dengar, banyak nonton konten-konten YouTube dari para pendeta reform, para penganut Calvinis, baik pendeta Ezra Soru, MYM, Verbum Veritatis, itu yang Indonesia. Kemudian kita dipengaruhi oleh John Piper, John MacArthur, dan tokoh-tokoh reform lainnya, baik yang sudah tua kita katakan, baik yang modern, pendeta-pendeta muda di Amerika Serikat. Konten-konten mereka, khotbah-khotbah yang ditayangkan di medsos, itu mau nggak mau sangat mempengaruhi kita
yang rindu memperdalam kebenaran, yang rindu back to Bible. Sekali lagi, dengan bangkitnya aliran Calvinis dipelopori oleh John Calvin, terus bangkit semangat ini sampai detik ini, itu mau nggak mau membuat kita dipengaruhi oleh mereka. Padahal seharusnya kita punya pemahaman sendiri tentang order of salvation, urutan keselamatan, ordo salutis. Namun sekali lagi, bagian ini menjadi PR tersendiri bagi kita karena kita banyak dipengaruhi oleh orang-orang reform. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang reform. Mengapa? Karena merekalah yang menguasai medsos, merekalah yang menguasai YouTube. Sedangkan yang kita yakini sesuai dengan buku yang kita jadikan referensi utama, teologi sistematik menurut atau dari perspektif Pankar, Pantekosta Karismatik, kita lebih mengambil, kita lebih meyakini Ordo Salutis versi Charles atau John Wesley. Kita kenal dengan Wesleyan. Kita akan lihat beberapa hal nanti. Akan cukup lambat dan dengan penekanan-penekanan. Kita akan lihat sampai seberapa jauh kita akan bisa bahas pagi hari ini. Sekali lagi, dari buku referensi kita ini, Ordo Salutis yang diyakini oleh Pankar adalah versi Wesleyan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan pembahasannya per bab ini cukup panjang. Saya coba sudah buat slide-nya, cukup panjang. Kita akan batasi 1 jam. Jika slide saya belum habis setelah 1 jam, kita akan lanjutkan 2 minggu atau 2 Jumat ke depan. Karena Jumat tanggal 29 tentu kita akan libur hari Jumat Agung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk. Setelah pendahuluan kita lihat apa itu Ordo Salutis. Pemikiran tentang urutan keselamatan itu sudah muncul sejak lama. Namun istilah ini baru diperkenalkan oleh Jacob Karpov di tahun 1737. Ia seorang pengikut Martin Luther, teolog Lutheran. Karpov menjelaskan urutan logis, bukan kronologis. Ini penekanan di awal. Yang kita bahas bukan tentang kronologis, bukan dari ini, kemudian langkah berikutnya ini, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada sesuatu yang logis. Tahap ini diikuti dengan tahap ini, diikuti tahap ini. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Urutan bagaimana kita mengalami proses dari keberdosaan kita sampai kita mencapai kesempurnaan. Bagaimana itu berproses. Sekali lagi bukan tentang waktu, bukan tentang kronologis.
Ia menggunakan Efesus 1, 11, 14 dan Roma 8, 28, 30. Tentu kita akan lihat ayat-ayat ini untuk mengawali semua pembelajaran kita pagi hari ini. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan. Kita sudah mulai kenal istilah ini, predestinasi. Dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Sesuai dengan maksud Allah, itu pun istilah yang akan kita gunakan di bagian-bagian ini, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bicara tentang kesempurnaan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah Efesus 1, 11, 14. Lihat, lompat ke Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Bicara tentang calling, panggilan, sesuai dengan rencana Allah. Kembali tentang rencana Allah, kehendak Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, pemilihan, election, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, predestinasi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang dipredestinasi, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga itu dibenarkannya, justifikasi, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan, yang glorification. Kita lihat sekilas ini Katolik Roma. Itu kita akan segera lewati tentang Katolik Roma, kita akan bahas sekilas saja, sekedar pengetahuan. Kita akan membandingkan dan nanti lebih banyak antara Calvinis dan Wesleyan. Katolik Roma mengaitkan Ordo Salutis dengan sakramen. Antara lain, seseorang mengalami kelahiran baru saat menerima baptisan. Ini tentu di Protestan, baik di Calvinis dan di Wesleyan, menjadi sesuatu yang asing sesungguhnya. Kita terus diingatkan, baptisan nggak menjamin keselamatan seseorang. Bukan berarti saat seseorang dibaptis, kemudian ia pasti mengalami kelahiran baru. Itu tentu konsep yang asing bagi kita. Konsep yang kita nggak terima, konsep yang aliran Protestan itu tolak. Kemudian sakramen penguatan, saat umat ditumpangi tangan oleh pastor, itu diyakini di saat itulah seseorang menerima Roh Kudus yang tadi dikatakan oleh Roma, oleh Efesus. Saat kita terima Roh Kudus, itu merupakan jaminan bahwa kita akan terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Roh Kudus merupakan jaminan bahwa kita akan terus bertumbuh dalam iman. Dan itu terjadi menurut Roma Katolik saat ditumpangi tangan oleh pastor. Karena itu saat kami ngobrol dengan Mas Jimmy yang punya latar belakang Katolik, Mas Jimmy cerita kakaknya atau adiknya
itu sempat ditumpangi tangan oleh paus. Tetapi sekarang berpindah agama. Dia sayangkan sekali. Karena bagi mereka, penumpangan tangan oleh pastor itu momen di mana ia terima Roh Kudus hidup di dalam dia. Sama seperti saat dibaptis, ya udah saat itulah lahir baru, nggak ada opsi lain. Itu tentu pemahaman yang kita nggak bisa terima. Saya sudah sering singgung dalam khotbah saya. Apalagi saat seseorang dibaptis karena ingin menikah. Seorang dibaptis karena tertarik dengan ajaran teologi kemakmuran. Dibaptis tidak dengan pengertian yang benar, maka ia nggak mengalami kelahiran baru. Itu yang kita mengerti. Tidak demikian saat Ordo Salutis digabungkan dengan sakramen. Ya, ini sekilas saja. Karena yang menjadi fokus kita adalah di dalam Protestan itu sendiri. Karena terbagi menjadi dua bagian besar, yang Reform, Calvinis, dan Wesleyan. Pantekosta, karismatik. Ini dibedakan oleh pandangan terhadap kerusakan manusia berdosa. Pengikut Calvinis meyakini bahwa kerusakan manusia mengacu pada ketidakmampuan total semua manusia dalam menanggapi karya Roh Kudus. Sedangkan pengikut Wesleyan meyakini bahwa karena kita masih menyandang rupa Allah dalam kejatuhan keberdosaan kita, maka kita masih dapat menanggapi panggilan Allah dengan pertobatan dan iman. Di dalam aliran Wesleyan pun, pandangan Wesleyan pun ada beberapa konsep. Ada yang meyakini sebelumnya kita sama seperti yang diajarkan oleh para Calvinis. Kita terlahir dalam kerusakan total. Nah, perbedaannya saat seseorang mendengar Injil, saat sampai ke telinga seseorang, nah di situ ada anugerah khusus yang memampukan seseorang menanggapi atau enggak terhadap the calling, panggilan Injil itu. Ada yang mengajarkan seperti itu dalam lingkup Wesleyan. Lagi dalam ikut Wesleyan pun banyak cabang-cabang. Sama seperti Calvinis pun banyak cabang-cabang. Sudah beberapa kali kita bahas apa yang diajarkan oleh John Piper nggak sama persis dengan yang diajarkan contohnya oleh John MacArthur, oleh Paul Washer. Ini yang menjadi pembelajaran kita, bukan untuk membuat kita bingung, tetapi tentu dalam kerinduan supaya perenungan kita itu lebih dalam, perenungan kita tentu dengan semangat keterbukaan. Kita terus belajar, itu semangat di atasnya kulitnya. Tetapi tentu kita ingin apa yang kita pelajari itu menjangkau bagian-bagian terdalam di hidup kita, bukan untuk membuat kita bingung, tetapi peneguhan demi peneguhan. Tentu dalam ketergantungan pada karya Roh Kudus, puji Tuhan. Inilah Reform dan Wesleyan. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Pertama, 3 langkah awal. Pemilihan, penetapan, pengetahuan sebelumnya. Foreknowledge, foreknowledge. Ini berbeda antara Reform dan Wesleyan. Itu pertama, perbedaan pertama.
Perbedaan kedua adalah posisi regenerasi atau kelahiran baru. Reform menempatkan kelahiran baru sebelum pertobatan dan iman. Sedangkan kita percaya bahwa kelahiran baru terjadi setelah pertobatan dan iman. Tentu nanti kita akan lihat lebih lanjut. Pagi hari ini kita masih fokus di 3 poin awal tentang kelahiran baru, pertobatan, dan iman. Itu nanti entah 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Kita masuk ke election. Alkitab memang mengajarkan konsep pilihan election. Dalam PL dikatakan bahwa Allah memilih Abraham, Allah memilih bangsa Israel, Allah memilih Daud. Dalam PB dikatakan Allah memilih Kristus, Allah memilih malaikat-malaikat, Allah memilih orang percaya baik secara individu maupun kolektif. Sebelum kita lihat ayat-ayatnya, lewat paragraf ini, pembahasan ini, dan akan kita lihat ayat-ayatnya, maka kita akan melihat bagaimana bervariasinya konsep pemilihan itu digunakan oleh Alkitab. Saat bicara tentang pilihan atas orang percaya, Alkitab pun nggak membatasi hanya dalam kapasitas individu, tapi juga kolektif. Ini yang akan kita lihat. PL dulu, Nehemia 9 ayat 7 dikatakan bahwa Allah memilih Abraham, membawanya keluar dari Ur Kasdim, memberikan kepadanya nama Abraham. Ini pemilihan atas Abraham. Kemudian pemilihan atas bangsa Israel. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ini pemilihan Daud. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih. Yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan. Ini di perjanjian baru. Allah memilih malaikat-malaikat di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Pilihan kepada Kristus, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ini pilihan terhadap individu. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Pilihan mencangkut individu, perorangan, tetapi juga ada yang bersifat kelompok atau kolektif. Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Orang-orang itu bicara tentang kelompok. Secara kolektif Allah pun menyatakan pilihannya. Ini memberi penjelasan awal bagi kita bahwa konsep pilihan itu bervariasi dalam Alkitab. Ini menjadi dasar untuk kita lihat lebih lanjut. Tuhan. Alkitab pun menjelaskan bahwa inisiatif selalu berasal dari Allah.
Paulus menegaskan kebenaran ini di dalam Roma 9:6-24 dengan menyatakan bahwa sebelum lahir pun Allah telah memilih Yakub dan bukan Esau. Sebab waktu anak-anak itu, Yakub dan Esau belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihan yang diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Kita perlu melihat catatan khusus pada apa yang kita perlu memberi catatan khusus, kita perlu highlight pada apa yang Paulus tegaskan di Roma 9 ini. Poin yang ingin Paulus tonjolkan di Roma 9 ini. Bahwa menjadi anak Allah itu bergantung pada kebebasan dan kedaulatan Allah, bukan pada siapa kita, siapa bangsa Israel, siapa Abraham, dan bukan pada apa yang kita lakukan, apa yang Israel lakukan, apa yang Yakub lakukan, tetapi bergantung terutama pada kebebasan dan kedaulatan Allah. Namun selanjutnya Paulus jelaskan bahwa pilihan Allah itu mencakup orang-orang non-Yahudi juga, bukan hanya orang-orang Yahudi. Ini sudah bicara tentang keluasan jangkauan kemurahan Allah. Kita sudah dapati ide-ide keluasan kemurahan Allah, bukan partikularisme seperti yang kita belajar kemarin antara universal bersyarat dengan limited atonement. Pendamaian hanya untuk orang-orang khusus. Kita sudah bahas itu minggu lalu. Jadi kita sudah masuk pada konsep keluasan jangkauan kemurahan Allah. Itu di Roma 9, sebuah pasal yang benar-benar dijadikan dasar tafsiran para Calvinis. Di ayat ini kita lihat konsep keluasan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih akan kusebut kekasih. Bukan sebatas orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Udah kita dapati ide-ide konsep keluasan kemurahan Allah. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Masih di Roma 9. Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa pilihan Allah pun melibatkan partisipasi dan tanggung jawab manusia. Wesleyan, pandangan yang kita anut tentu berbeda dengan pengajaran Pelagius. Kita sekali lagi sudah bahas Pelagius,
yang semata-mata bergantung pada manusia. Tidak demikian dengan apa yang kita yakini. Jadi sekali lagi, saya pribadi lebih yakini kita terlahir dalam total depravity, kerusakan total. Namun saat seseorang terima Injil, dengar Injil, bukan terima, dengar Injil, di situ ada grace, ada anugerah yang memampukan seseorang untuk terima atau tolak panggilan Injil tersebut. Itu yang secara pribadi saya yakini. Sekali lagi, ini masih di Roma 9. Pilihan Allah melibatkan partisipasi dan tanggung jawab, responsibility manusia. Ini tentu memberi keyakinan pada kita. Meskipun sekali lagi, di medsos, di YouTube yang kita dengar semua tentang Calvinis, tetapi bagian-bagian ini, apa yang kita pelajari pagi hari ini, kiranya bisa memberi kepastian bahwa tafsiran yang kita pegang itu nggak kalah kuat dengan the rise of Calvinisme atau gerakan yang sedang bangkit ini. Kita bisa yakini bahwa di Roma 9, Paulus nggak sedang bicara tentang pemilihan unconditional, pemilihan tanpa syarat seperti yang ditafsirkan, diajarkan oleh John Calvin. Ini bagian-bagian ini lebih kita pahami, inilah masih Roma 9. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada sandungan, pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita sudah mulai melihat konsep-konsep respons manusia. Respon seseorang saat ditawari anugerah. Kita sudah mulai melihat di Roma 9, meskipun tidak secara tegas, tetapi kita sudah lihat konsep itu, bahwa pilihan Allah melibatkan partisipasi dan tanggung jawab manusia. Kita lihat selanjutnya. Dalam setiap diskusi tentang pemilihan, kita perlu selalu memulainya dengan hati Kristus. Di dalam hati Kristus, itu nggak ada partikularisme, limited atonement, pendamaian yang dibatasi hanya untuk orang-orang tertentu. Alkitab menunjuk kasih sebagai isi hati Kristus. Karena itu kita yakini pemilihan itu didasari oleh kasih Kristus, oleh keluasan kemurahannya yang ada di hatinya. Pemilihan didasari itu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Dalam kasih, inilah penekanannya, dalam kasih.
Karena itu, saat kita mempertimbangkan secara serius Kristus dan kasih-Nya, maka akan sulit bagi kita untuk menerima konsep pemilihan menurut Calvinisme yang mengajarkan bahwa Allah telah menentukan dari semula siapa yang akan diselamatkan dan siapa akan dimasukkan ke dalam neraka. Konsep ini sulit kita terima saat kita paham banget bahwa isi kasih Kristus, isi hati Kristus adalah kasih, keluasan, kemurahannya. Pengetahuan sebelumnya atau foreknowledge setelah kita lihat bahwa Kristus itu menjadi awal dari diskusi tentang pemilihan, predestinasi, dan ordo salutis selanjutnya. Saat kita pelajari Kristus, kita juga bisa mengetahui tentang pengetahuan sebelumnya dari Allah, foreknowledge. Yaitu bahwa pengetahuan Allah itu nggak bersifat kausatif. Contohnya, ia mengetahui bahwa Petrus akan menyangkalnya. Tetapi bukan berarti Allah menyebabkan Petrus menyangkal Kristus. Jadi pengetahuan Allah nggak menyebabkan Petrus menyangkal Yesus. Tidak bersifat kausatif. Karena itu, diterapkan kepada konsep pemilihan, predestinasi, ia memang mengetahui siapa saja yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Ia memang mengetahui, tetapi bukan berarti ia menyebabkan ini saya tentukan untuk diselamatkan. Orang-orang ini saya tentukan untuk masuk neraka. Bukan seperti itu. Memang dikatakan oleh Alkitab bahwa ia mengetahui siapa yang akan selamat dan siapa yang akan masuk neraka. Tetapi ia bukan penyebab dari pemisahan ini. Sekali lagi, foreknowledge-nya, pengetahuan sebelumnya Allah itu nggak bersifat kausatif, nggak bersifat menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Ia tahu siapa yang akan percaya dan siapa yang akan menolaknya. Dan tentu dalam kemahatauan Allah, ia nggak perlu menetapkan sesuatu lebih dulu supaya mengetahuinya. Kita lihat tadi kan Calvinis menempatkan pemilihan itu di nomor 1. Berbeda dengan kita. Kita menempatkan pengetahuan sebelumnya di nomor 1. Bagi orang-orang Calvinis, pemilihan dulu, predestinasi, pengetahuan sebelumnya. Kita percaya Allah mengetahui dulu, baru memilih, baru menetapkan. Ini ayat yang mengaitkan antara pemilihan, election, dan foreknowledge, pengetahuan sebelumnya. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita
dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Di dalam bahasa Inggris nggak muncul, dalam bahasa Indonesia nggak muncul kata for knowledge. Di dalam terjemahan Amplified Bible muncul chosen, dipilih, dan foreknown. Bandingkan dengan bahasa Indonesia, dipilih sesuai dengan rencana Allah. Chosen and foreknown. Kemudian kita mengulik kata asli dari foreknowledge. Pengetahuan Allah terhadap orang-orang percaya itu bersifat afektif, bukan sebatas kognitif. Pengetahuannya bukan tentang sebuah peristiwa, tetapi terhadap seseorang, seperti suami mengenal istrinya. Dalam bahasa Indonesia nggak muncul kata now di sini, tapi dalam bahasa Inggris, khususnya versi King James, itu muncul kata now. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana mungkin aku mengandung, sedangkan aku belum mengenal seorang pria. Seeing, melihat fakta, I know not a man. Bisa dibandingkan dengan bahasa Indonesianya, Lukas 1:34. Now di sini menunjuk hubungan intim, pengenalan pribadi. Jadi sekali lagi, kata yang dipilih khususnya menyangkut pada orang-orang percaya, foreknowledge, pengetahuan, itu dapat kita terjemahkan sebagai pengenalan. Alkitab memang menyatakan bahwa Allah mengasihi setiap manusia, dan ia pun secara kognitif mengetahui setiap pemikiran manusia. Namun saat mengacu pada mereka yang percaya, Alkitab mengindikasikan pengenalan spesial, pengenalan dalam hubungan intim, pengenalan dalam pengertian yang khusus, spesifik, perhatian khusus. Pengenalan menjangkau kedalaman hati, seperti seorang suami mengenal istrinya, bukan hanya sekadar tampilan fisiknya, tetapi seorang suami akan mengenali kedalaman sifat, kesukaan istrinya. Secara umum, Allah mengenal, mengetahui semua manusia, semua pemikiran manusia. Namun saat menunjuk pada mereka yang percaya, kata foreknowledge, mengetahui lebih tepat diterjemahkan mengenal. Mereka yang Allah ketahui atau kenal dalam kekekalan, ya inilah yang kita percaya. Jadi bukan election dulu, bukan diawali dalam kekekalan. Bagi Calvinis sekali lagi, diawali dalam kekekalan, Allah telah menentukan
memilih siapa yang selamat dan nggak selamat. Itu yang diajarkan oleh Calvinis. Kita percaya bahwa dalam kekekalan itu diawali oleh Allah mengenal orang-orang percaya. Allah mengenal siapa yang akan merespon panggilan Injil dengan benar. Ini awalnya. Semoga kita bisa lebih mengerti perbedaan antara Calvinis dan Wesleyan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tentu penerapannya bukan berarti kita langsung menutup telinga terhadap khotbah-khotbah para tokoh Calvinis. Bukan seperti itu maksud kita belajar. Tetapi lebih kepada konsep yang kita yakini itu kita bisa pegang. Nggak harus dipengaruhi oleh yang sedang berkembang. Itu kan pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Itu bisa kita terapkan dalam menghadapi berbagai ajaran. Memang sisi praktisnya adalah kita saat belajar dari para teolog Calvinis, kita mudah untuk menolak teologi kemakmuran. Jadi dimudahkan banget bagi kita untuk menolak konsep ikut Yesus itu pasti diberkati. Mudah bagi kita. Tapi kita jadi lemah dalam melihat paragraf ini. Kita terus dicekoki dengan pemahaman bahwa sejak awal sudah Allah tentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak. Tetapi kita belajar pagi hari ini bukan seperti itu. Pandangan atau tafsiran yang lebih kita pegang adalah bahwa dalam kekekalan Allah lebih dulu mengetahui siapa atau kenal siapa yang akan menerima Injil dan siapa yang tidak menerimanya. Di dalam foreknowledge, dalam pengenalan Allah inilah kemudian ia memilih orang-orang yang merespon Injil dengan benar. Sekali lagi konsep-konsep ini akan terus muncul dalam perdebatan yang mungkin akan berujung nanti di hari kiamat. Nanti baru Yesus jelaskan secara utuh tentang konsep Ordo Salutis ini. Sekali lagi saya bacakan, mereka yang Allah kenal dalam kekekalan, mereka inilah yang ia pilih dalam Kristus. Dan yang Allah tetapkan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Pilih itu election, pemilihan. Tetapkan itu predestinasi. Kita diawali dengan foreknowledge, kita yang merespon dengan benar panggilan Kristus, kita ditetapkan menjadi serupa dengan anaknya. Kita lihat sedikit tentang panggilan, tentu nggak akan selesai. Maaf, ini lupa diubah. Ini panggilan atau calling sebagai intro kepada pertemuan kita 2 minggu depan.
Alkitab menjelaskan bahwa Allah mengasihi semua orang dan ingin semua orang bertobat untuk diselamatkan. Maaf, saya lupa catat ayatnya. Nanti saya saya tambahkan di 2 minggu akan datang. Sekali lagi, saat bicara tentang calling, panggilan keselamatan, Alkitab menjelaskan bahwa Allah mengasihi semua orang dan ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. Karena itulah Ia memanggil semua orang untuk datang padanya. Dalam PL memang bersifat lebih sempit. Panggilan Allah nggak bisa dipisahkan dari keberadaan bangsa Israel sebagai keturunan Abraham. Kita lihat konsep PL, orang-orang non-Yahudi, non-Israel yang ingin menerima perkenanan Allah Israel, itu harus disunat sebagai tanda menjadi bagian dari bangsa Israel. Jadi suku apapun, kita bilang aja suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, jika ingin terima perkenanan Allah, mesti disunat menurut hukum Taurat. Karena itu panggilan Allah nggak bisa dipisahkan dari keberadaan bangsa Israel. Dalam PB, panggilan Allah itu bersifat lebih universal dan menyangkut respon pribadi. Kita akan secara cepat karena sudah pengen jam 9. Ayat-ayatnya akan saya tampilkan secara cepat. Satu itu panggilan untuk mengikuti Yesus, kedua panggilan aktif dalam diri orang percaya, tiga deskripsi dari mereka yang menanggapi panggilan, keempat tujuan Allah memanggil. Ini nomor 1, Yesus memanggil murid-murid. Ini yang nomor 2, panggilan di dalam diri seorang yang kemudian bertumbuh dalam Kristus, diselamatkan dan bertumbuh dalam Kristus. Ini yang nomor 3, gambaran dari orang menunjuk pada orang yang menanggapi dengan benar, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Keempat, ini bicara tentang tujuan Allah memanggil, yaitu supaya kita dikuduskan, supaya kita menjadi orang-orang kudus. Bagian-bagian akhir, dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, Yesus pun mengajarkan bahwa tidak semua orang menanggapi panggilannya. Setidaknya ini mengajari kita bahwa panggilan bukan hanya untuk orang pilihan saja. Ini ayat-ayatnya. Perjamuan kawin telah siap untuk dilakukan. Semua orang diundang di persimpangan jalan, diundang untuk masuk. Namun ada seorang yang tidak berpakaian pesta dan orang ini dicampakkan ke dalam kegelapan. Di sanalah terdapat ratap dan retak gigi dan ditutup dengan pernyataan, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sekali lagi ini menegaskan bahwa panggilan bukan hanya untuk orang-orang pilihan saja. Itu yang diajarkan oleh Calvinis.
Ini berkaitan dengan konsep anugerah yang tidak dapat ditolak. Calvinis meyakini bahwa saat seseorang telah dipilih, maka panggilan itu sifatnya mau nggak mau diterima. Ia terima. Sama seperti Allah berfirman, maka jadi, maka tercipta. Kemudian kita lihat bahwa secara teknis pun anugerah yang nggak bisa ditolak itu nggak proper. Anugerah yang tidak memiliki opsi untuk diterima atau ditolak itu kehilangan hakikatnya. Anugerah kok dipaksakan, itu kan kehilangan makna dasarnya. Sedangkan inilah yang diajarkan oleh Calvinus untuk mendukung pemahaman awal bahwa Allah telah memilih sebagian orang yang akan diselamatkan. Dan saat calling, panggilan, itu mau nggak mau orang-orang yang telah terpilih ini pasti menerima grace. Nggak bisa, nggak ada opsi untuk menolak. Tetapi Alkitab bahkan mendaftarkan mereka menolak anugerah. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang enggak baik, yang mengikuti rancangannya sendiri. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian untuk menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Paragraf terakhir, nanti akan kita ulang lagi 2 minggu lagi tentang the calling untuk lanjut kepada kelahiran baru, iman, kelahiran baru, pertobatan, iman, atau dalam Wesleyan, pertobatan, iman, kelahiran baru. Lebih lanjut kita lihat bahwa panggilan dengan konsep pemilihan ala Calvinis lebih menyerupai permainan ilahi. Semua yang dipanggil telah ditentukan siapa saja yang mampu menanggapi. Ini tidak mewakili konsep Alkitab. Jelasan apa yang diajarkan tentang pemilihan kemudian dilanjutkan dengan panggilan bagi orang-orang Calvinis, panggilan itu bagi orang-orang tertentu saat mendengar Injil, saat orang ini memang ditakdirkan, dipilih untuk bertobat, maka mau nggak mau pada akhirnya dia akan terima Injil. Karena itu konsep Allah memanggil semua orang itu jadi cacat jika ternyata ada orang-orang yang mendengar Injil tetapi memang ia sudah dipilih untuk masuk neraka. Walaupun dia dengar panggilan, ia nggak bisa merespon dengan terima panggilan itu. Karena memang ia sudah ditentukan untuk jadi temannya iblis di neraka. Inilah konsep yang tentu nggak bisa kita terima. Karena itu meniadakan konsep panggilan bagi semua orang. Allah memanggil semua orang untuk datang kepadanya, tetapi ada orang-orang yang memang ditentukan untuk nggak bisa menanggapi panggilan itu. Itu kan udah cacat konsepnya. Karena itulah kita lebih yakin tadi diawali dengan pengetahuan bahwa dalam kemahatauan Allah, dia tahu orang-orang atau siapa saja yang akan terima Injil dan siapa yang akan menolak Injil. Kita lanjutkan 2 minggu lagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mungkin ya ada yang mau ditanyakan atau menambahkan.
Iya, makasih Bung untuk penjelasannya. Em, Emang apa ya, untuk hal ini tuh kalau saya memang butuh perenungan panjang, juga experience, pengalaman gitu ya Bung ya, kayaknya gimana ya. Jadi memang kalau saya pribadi memang banyak terpengaruh dari pastor-pastor Calvinis itu. Eh, Apalagi kan ada yang di Efesus 1 itu yang memang benar-benar katanya predestination, terus apa sih namanya ditentukan terlebih dahulu gitu ya. Apalagi kadang-kadang itu kayak gemes gitu, kenapa ya? Kok ada orang-orang misalnya bahkan dari keluarga sendiri tuh yang Tuhan tuh nggak merasa kadang-kadang tuh kok Tuhan nggak jamah ya gitu. Tapi kok aku tuh kayak domba yang hilang terus diambil gitu. Itu kadang-kadang mikir gitu, apa memang udah ditentuin dari awal gitu loh. Karena semua kan juga bukan dari kekuatan kita sendiri gitu. Jadi em, tapi ya memang betul gitu loh kata Bung Semi. Kalau ingat kasih Kristus tuh yang masa sih manusia ini ditentuin terus itu dibiarin gitu. Mm. Itu juga hal yang saya juga ini sih masih berpikir ini sih apa ya, em, merenungkan gitu hal itu. Jadi ya terima kasih Bung untuk masukannya. Cuman mungkin buat saya sih masih banyak pertanyaan yang mungkin nggak bisa diskusi sekali dua kali tapi harus berkala terus gitu untuk hal ini sama. Oh ya kalau apa sih namanya yang tadi itu? Kan itu kan pertama itu ada for knowledge. Itu for knowledge-nya itu apakah anugerah pemberian Tuhan atau sesuatu yang kita upayakan sendiri, misalnya dari belajar Bible study atau apa gitu for knowledge atau mendengarkan khotbah sehingga atau sesuatu yang memang gimana ya? Memang juga karunia gitu jadinya gitu, Bung. Kalau Oke, for bentar. knowledge-nya tuh Iya, bentar ya nih ya, Bu. Saya jawab. iya, Kak. Tentang pengetahuan sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan anugerah. Eh, Menurut saya sih, sejauh yang saya mengerti, konsep pengetahuan sebelumnya itu bagaimana Allah mengetahui seseorang itu menerima Injil atau enggak. Nah, di proses inilah, di momen seseorang terima Injil atau enggak, nah disinilah kita bicara tentang anugerah. Sedangkan saat bicara tentang pengetahuan sebelumnya, mungkin kita nggak bicara anugerah ya, tetapi tentang momen kita, kok kita terima Injil nih, itu anugerah atau enggak. Kita bahas itu minggu lalu. Memang bagi orang-orang Calvinis itu akan menunjuk kepada, oh ternyata keselamatan itu bergantung pada iman seseorang. Itu menunjuk pada usaha seseorang untuk percaya. Sedangkan kita tentu punya pembelaan. Pembelaan kita adalah percaya atau iman itu bukan kerja keras kita, bukan usaha. Tetap saja saat bicara tentang perlunya iman, perlunya respon terhadap calling, terhadap panggilan, itu kita sedang menunjuk pada penerimaan saja. Kita terima anugerah Allah, tetap inisiatif dari Allah, tetap penekanan terfokus pada anugerah Allah,
Tetapi sekali lagi, anugerah yang nggak bisa ditolak itu kita tolak. Kita nggak bisa terima konsep itu. Kita tetap yakini bahwa saat grace itu datang kepada kita, grace itu memberi pilihan, kita tolak atau kita terima. Itu yang sejauh ini saya mengerti dari konsep saat atau momen kita terima Injil atau enggak. Sedangkan mengenai foreknowledge itu sebatas pengetahuan Allah, pengenalan Allah akan titik atau momen seseorang terima atau tolak Injil. Kurang lebih seperti itu, Nia. Mungkin ada tambahan? Udah, Bung. Terima kasih penjelasannya. Oke. Untuk pembelajaran pagi ini kita sudahi dulu, nanti kita akan lanjut 2 minggu lagi. Sebelum kita sudahi, Niar akan tutup berdoa ya, Niar. Baik, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih sungguh indah anugerah-Mu ya Bapa. Engkau yang sudah terus bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus atas karya keselamatan-Mu, atas segala anugerah ya Tuhan yang membuat kami boleh ya Tuhan Yesus disebut sebagai anak-anak-Mu, menerima anugerah keselamatan ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau saja yang mengetahui ya Tuhan Yesus, banyak sekali kebimbangan dalam hati anak-Mu ya Tuhan, untuk bisa melihat ya Tuhan kebenaran Alkitab ya Tuhan Yesus, apa yang sudah terjadi ya Tuhan Yesus, bagaimana kami diproses, dibentuk ya Tuhan Yesus, dikuduskan, dimuliakan ya Tuhan Yesus. Kami mungkin banyak sekali ya Tuhan hal-hal yang menjadi perenungan kami ya Bapa. Tetapi hal yang ingin kami syukuri ya Tuhan Yesus, bahwasannya ya Tuhan Yesus, dari segala keterbatasan, kebobrokan kami ya Bapa, Engkau saja yang datang kepada kami Tuhan, menawarkan kasih setiamu ya Tuhan Yesus, mau mati di kayu untuk Tuhan. Tuhan Yesus bekerja mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus, bahkan Engkau terus bekerja mengerjakan kekudusan bagi kami ya Bapa. Tuhan, kiranya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan Yesus, kami mau lebih membuka hati, telinga kami ya Tuhan, untuk meresponi ya Tuhan Yesus segala panggilan, meresponi segala perbuatan baik-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak abai sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan ya Tuhan, tapi kami mau menikmati dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa hormat terhadap apa yang telah Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, simpankan terus ya Tuhan rahasia-rahasiamu ya Tuhan Yesus. Kami mau terus berjuang ya Tuhan Yesus dalam pembelajaran ini ya Bapa. Sekalipun mungkin banyak hal ya Tuhan Yesus yang membingungkan Tuhan, tapi kami mau terus ya Tuhan Yesus belajar dan belajar ya Tuhan Yesus, agar kiranya ya Tuhan Yesus kami semakin boleh lebih lagi ya Tuhan terheran-heran, terkagum-kagum melihat kemuliaan-Mu, melihat karya-Mu yang ajaib bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kami percaya, Tuhan juga terus ya Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan membuka segala pikiran hikmat ya Tuhan Yesus, apa yang menjadi eh, kehendak-Mu Tuhan, Engkau turunkan buat Bung Semi ya Bapa. Mengajari kami lebih lagi ya Tuhan Yesus, dan kami boleh bertumbuh semakin hari menjadi anak-anak ya Tuhan yang mengenal firman, dan bukan hanya itu ya Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih.